Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kuliah sore ini kita mulai, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Yang sakit semoga segera diberikan kesembuhan. Oke, untuk hari ini kita akan masuk ke bab pertama, yaitu mengenai atom dan molekul. Untuk yang belum ini diganti dong namanya, ya pakai adanim kalau bisa. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa sih. Ya, kalau bisa sih pakai nim lah, di rename namanya. Oke, di bagian atom dan molekul, seperti di pertemuan sebelumnya, kita akan bicara tentang struktur atom dan massa, kemudian ion, kemudian senyawa dan ikatan kimia. Dilanjutkan dengan tabel periodik, kimia anorganik dan organik, penamaan senyawa, kemudian selesai. Oke, selanjutnya kita bicara tentang tabel periodik dan struktur atom. Oke, untuk yang pertama, atom dan molekul, saya akan menggunakan slide dari buku Raymond Chang. Ini yang paling simpel gitu ya. Jadi kita cari yang simpel-simpel saja. Karena di buku apapun itu pasti mirip-mirip saja, gitu ya. Oke, atom dan molekul serta ion. Bab ini berbicara tentang atom, molekul, serta ion. Oke, dimulai dari atom, ada beberapa teori atom yang seperti saya sampaikan di awal, bahwa pertama yang tercatat secara ilmiah, itu adalah yang disampaikan oleh Dalton pada 1808. Bahwa unsur terdiri dari material terkecil yang kita sebut sebagai atom. Setiap atom itu identik, unik, gitu kan ya. Baik dari segi ukuran, massa, dan sifat kimianya. Kemudian senyawa terdiri dari beberapa atom, gitu kan ya. Beberapa atom, lebih dari satu unsur. Kemudian perbandingannya itu bilangan bulat. Kemudian reaksi kimia itu hanya meliputi pemisahan, penggabungan, penyusunan ulang dari atom-atom. Ini tidak berhubungan dengan pembuatan atau pemusnahan, penghancuran suatu materi sebenarnya. Jadi teori atom Dalton berimbas pada salah satu teori mengenai perbandingan unsur dalam suatu senyawa, perbandingan atom dalam suatu senyawa itu merupakan perbandingan bulat dan sederhana. Jadi kalau ada CO 1:1, maka senyawa yang lain yang terdiri dari CO, dia akan merupakan perbandingannya. Jadi kalau CO 11, CO2 12. Kita sebut ini sebagai hukum perbandingan berganda. Gitu ya. Ini jarang ditanya bunyi hukumnya apa dan lain sebagainya. Kemudian teori atom Dalton yang tadi disampaikan bahwa perbandingannya itu akan menghasilkan sesuatu yang kita sebut sebagai hukum kekekalan massa. Jadi ada 16X ditambah 8Y, maka akan membentuk 8X2Y. Setelah reaksi selesai, jumlah X-nya tetap 16, 8 dikali 2, dan jumlah Y-nya tetap 8. Ya. Kemudian teori atom selanjutnya disampaikan oleh Thomson, bahwa dari Thomson ini, dia berhasil mengukur perbandingan massa dan muatan dari suatu suatu partikel yang bermuatan negatif, yang kita kenal sebagai elektron. Thomson dianugerahi Nobel Prize dalam bidang fisika pada tahun 1906. Percobaannya seperti apa? Percobaannya adalah ada suatu sinar yang dilewatkan dari katoda dan anoda, kemudian dilewatkan oleh medan magnet kutub utara dan kutub selatan, kemudian
akan ada 3 partikel, 3 titik yang dicapainya. Hal ini dikarenakan ada ini. Jadi kalau saya punya positif negatif gitu ya. Nah, kalau ada kutub negatif kita tambahkan, kutub positif kita ubah, gitu kan ya. Maka sinarnya berbelok. Kenapa bisa berbelok? Itu menunjukkan ada suatu partikel yang bermuatan di sana. Dia bisa tolak-menolak dan tarik-menarik. Kemudian Millikan melakukan eksperimen tetes minyak, oil droplet, yang intinya dari sini dia berhasil menghitung massa elektron. Jadi massa elektron ketika perbandingannya sudah ditemukan oleh Thomson, maka Millikan melakukan eksperimen untuk menghitung massa dari elektron, sehingga diperoleh massanya sekitar 10 pangkat minus 28 gram atau 10 pangkat minus 31 kilogram. Ya. Dan Millikan dihadiahi juga Nobel Prize pada tahun 1923 untuk bidang fisika. Nah, ini cerita lagi mengenai apa yang dilakukan oleh Rutherford. Kemudian ada material radioaktif dilewatkan juga oleh medan listrik. Kemudian ada sinar yang berbelok. Nah, ini tadi model atom Thomson. Jadi ada yang hijau ini. Hijau ini adalah partikel bermuatan positif. Kemudian elektron akan menempel seperti kismis menempel pada roti. Kemudian selanjutnya ini Rutherford mengenai ada sinar alfa yang ditembakkan kepada logam emas, lempengan emas, kemudian ada sinar yang dibelokkan, ada yang diteruskan, dan ada yang dipantulkan. Nah, berdasarkan eksperimen ini, Rutherford menyarankan tiga postulat bahwa atom positif itu terkonsentrasi, terpusat pada inti. Jadi tidak seperti kismis yang menempel pada roti, gitu ya. Proton itu punya muatan positif yang merupakan lawan dari muatan negatif dari elektron. Massa proton itu 1840 kali lebih besar daripada massa elektron. Jadi model atom Rutherford seperti ini, ada inti di tengah, kemudian elektron adanya di kulit. Oke. Kemudian ada Chadwick pada tahun 1932, dia melakukan eksperimen untuk ujung-ujungnya adalah menentukan massa neutron. Bahwa ketika orang hanya berbicara tentang proton dan elektron, bahwa proton bermuatan, elektron adalah lawannya, kemudian massanya dihitung, ternyata ketika dijumlahkan massa proton dan massa neutron, ternyata tidak sama dengan massa atomnya. Padahal jumlah muatannya udah sama. Proton sama, elektron sama, jadi netral. Tapi ketika dijumlahkan massa proton dan massa elektron, ternyata tidak sama dengan massa atom. Maka disimpulkan bahwa ada satu lagi partikel yang relatif tidak bermuatan, tetapi memiliki massa yang hampir sama dengan proton. Yang nantinya, yang saat ini kita kenal dengan neutron. Nah, neutral. Charge-nya sama dengan 0 di sini gitu kan ya. Jadi tidak bermuatan, netral, karena semakin diteliti bahwa ternyata bahkan di neutron juga ada partikel yang lebih kecil gitu ya. Cuma untuk tingkat dasar kita hanya bicara sampai 3 partikel ini. Bahwa ada elektron, ada proton, dan ada neutron. Ini adanya di inti, dan ini adanya di kulit. Ya. Kalau kita lihat, ini unit muatannya, min 1 plus 1, 0. Tetapi secara Coulomb, ini 10 pangkat minus 19 sama-sama, cuma muatannya saja yang berbeda, sedangkan neutron tidak bermuatan. Sedangkan untuk massa proton relatif sama dengan massa neutron, dan mereka lebih besar hampir 2000 kali daripada massa elektron. Jadi biasanya kita hitung ini 1, ini 0. Jadi elektron dianggap tidak bermassa. Nah,
ada namanya massa atom, nomor massa, dan isotop. Nah, jadi seperti yang disampaikan sebelumnya, kalau saya punya lambang AZX, jadi ada X, di atasnya A, bawahnya Z, maka X ini adalah lambang untuk atom tersebut. Dan lambangnya itu akan sangat bergantung pada Z. Z itu kita sebut nomor atom. Sama seperti Anda, identitas Anda ditunjukkan oleh nomor induk mahasiswa. Nomor induk mahasiswa itu akan merujuk kepada nama Anda siapa. Gitu kan ya. Sama seperti atom, Z itu menunjukkan nomor atom. Dan nomor atom itulah yang akan menunjukkan lambangnya siapa. Sedangkan A kita sebut nomor massa, itu adalah penjumlahan antara proton ditambah neutron. Sedangkan isotop adalah atom dengan lambang yang sama. Unsurnya sama, atau dengan kata lain nomor atomnya sama, tetapi terjadi perbedaan jumlah neutron pada inti yang mengakibatkan perbedaan nomor massa. Jadi ini adalah isotop, 3 ini. Ada hidrogen, ada deuterium, ada tritium, gitu ya, isotop. Identitas mereka sama 111, tapi nomor masanya berbeda. Itu kita sebut isotop. Ini juga sama, uranium 235 dan uranium 238. Jadi kalau kita lihat, protonnya sama-sama 1, tapi jumlah neutronnya yang berbeda. Kalau kita lihat C614, kita akan tahu bahwa nomor atomnya adalah 6 dan nomor masanya adalah 14. Dan lambangnya adalah C untuk karbon. Oke. Jadi protonnya 6, neutronnya adalah 14 dikurang 6, yaitu 8, dan elektronnya akan sama dengan jumlah proton, karena atom tersebut tidak bermuatan. Sama seperti ini, karbon 11, protonnya pasti sama karena sama-sama karbon. Ya. Neutronnya 5, lebih sedikit, dan elektronnya juga sama-sama 6. Jadi bagian paling dasar adalah Anda tahu siapa yang menentukan identitas suatu atom, lambangnya apa, itu ditentukan oleh nomor atom, kemudian bisa menghitung proton, elektron, dan neutron. Itu adalah bagian paling dasar sebelum kita melangkah untuk menghitung jumlah massa, jumlah mol, dan lain sebagainya. Oke, ini yang kita sebut sebagai tabel periodik. Untuk saat ini, seingat saya, kita udah punya sampai 118, namanya tidak UUU lagi, gitu ya. Oke, jadi sudah punya nama. Untuk bagian horizontal, gitu ya, kita kenal dengan nama perioda. Jadi untuk sistem periodik, tabel periodik modern, kita punya 7 perioda. Perioda pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Yang 2 di bawah ini bukan 8 dan 9, tapi sebenarnya dia masuknya ke sini. Lantanida, yang 7-nya masuknya ke situ. Jadi sebenarnya periodik table of element full. Oke, sebentar. Oke, kalau kita lihat tabel periodik, jadi tabel periodik itu seharusnya seperti ini. Open image muted. Oke, nah kira-kira seperti itu. Jadi ada perioda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu ya. Yang 2 di bawah itu sebenarnya ada antara ini. Kenapa biasanya kita menggambar seperti yang ini? Misalnya yang ini sajalah.
Nah, seperti ini. Karena dua di bawah ini, kalau kita masukkan ke dalam ini sulit digambar. Jadi mereka biasanya digambarkan terpisah. Tujuannya adalah pensederhanaan saja. Ya. Jadi yang horizontal kita sebut periode, yang vertikal kita sebut sebagai grup atau golongan. Jadi, nah, grup atau golongan, kita punya 18 golongan. Atau dulu Anda kenal ada golongan A, golongan utama, dan golongan B, transisi. Kalau Anda mulai dulu 1A, 1A, 2A, kemudian loncat di sini 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, gitu ya. Sedangkan B dimulai dari 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 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 1B, 2B. Dulu seperti itu. Dan sistem penamaan ini sebenarnya sudah dirubah sejak tahun 1990-an awal oleh IUPAC, gitu ya. Jadi sekarang kita sudah menggunakan nomor 1 sampai 18 saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi kalau tadi 8B-nya ada 1, 2, 3 gitu ya, sekarang tidak ada lagi 8B. Jadi semuanya 8, 9, 10. Diurutkan saja biasa. Jadi paling kiri itu 1, paling kanan itu 18. Bagaimana untuk yang di bawah, Pak? Yang di bawah kita cuma sebut golongan lantanida dan golongan actinida. Ada nomor-nomornya nggak? Nggak. Kita nggak pakai itu. Jadi untuk golongan lantanida kita sebut lantanida, actinida. Sesederhana itu. Oke. Nah, golongan 1 kita sebut, sebentar, sebelum situ, kalau Anda lihat, yang warna hijau ini adalah logam, warna abu-abu itu adalah metaloid, semi logam, dan yang warna biru adalah non-logam. Kalau kita lihat di tabel periodik, maka akan terlihat bahwa yang sifatnya logam itu jauh lebih banyak dibandingkan non-logam. Gitu ya. Tapi di alam, senyawa non-logam itu jauh lebih banyak. Kenapa? Karena salah satunya adalah non-logam itu yang paling banyak itu adalah karbon, senyawa organik. Gitu ya. Senyawa organik itu relatif mudah untuk dimanipulasi atau dimodifikasi. Sehingga senyawanya jadi banyak sekali. Walau sebenarnya di tabel periodik atom atau unsur yang sifatnya logam jauh lebih banyak memang. Cuma untuk persenyawaan non-logam jauh memimpin. Oke. Jadi kita kenal golongan 1A sebagai logam alkali. Jadi kalau Anda punya handphone, baterainya itu biasa lithium ion. Nah, lithium ion itu di sini golongan alkali. Jadi tidak ada beberapa merek baterai gitu ya. Anda kenal, kita sebut alkali gitu ya. Itu dari golongan 1, alkali metal. Golongan 2 kita sebut alkali earth, alkali tanah. Golongan 17 kita sebut halogen. Dan golongan 18 kita sebut gas mulia. Ya. Golongan yang lain punya nama atau Pak? Enggak, Pak? Ya, kalaupun ada jarang digunakan. Yang tengah-tengah ini yang Anda sebut golongan B, kita sebut golongan logam transisi gitu ya. Karena semuanya posisinya adalah logam dan dia di tengah-tengah transisi. Nah, ini penjelasan sedikit mengenai bahwa apa saja unsur yang ada di kulit bumi dan apa saja yang ada di tubuh manusia. Kalau Anda lihat bahwa semuanya baik di kulit bumi maupun di tubuh manusia yang paling dominan adalah oksigen. Ya. Oke. Nah, kalau tadi kita bicara atom, sekarang kita naik sedikit, kita bicara tentang molekul.
Nah, kalau atom itu adalah bagian terkecil, gitu, maka sekarang molekul itu adalah gabungan dari satu atau gabungan dari dua atau lebih atom. Oke, yang diikat oleh gaya interaksi kimia. Ada molekul, ini jenis-jenisnya ada H2, H2O, NH3, CH4. Ada atom molekul diatomik yang hanya terdiri dari dua atom, baik apakah mereka sejenis atau beda jenis, intinya hanya dua atom. Ada poliatomik lebih dari dua, walau atomnya sejenis. Oke. Kemudian ada ion. Ion itu bisa atom, bisa molekul. Intinya adalah partikel atau atom atau molekul yang memiliki muatan. Jika positif kita sebut kation, ion dengan muatan positif, di mana atom netral kehilangan satu atau lebih elektronnya. Jadi ada 11 proton, 11 elektron, dia netral. Ketika elektronnya pergi, maka dia akan menghasilkan ion positif. Proses ini, kalau Anda lihat, ketika elektronnya pergi, maka ini kita sebut prosesnya oksidasi. Sebaliknya, anion adalah ion dengan muatan negatif. Hal ini terjadi ketika atom netral menerima satu atau lebih elektron, maka menghasilkan anion. Seperti ini, elektronnya masuk gitu ya. Bertambah, tadi 17, sekarang 18, kelebihan muatan negatif, maka proses ini kita sebut reduksi. Jadi dengan melihat elektronnya, apakah dia melepas atau menerima, kita bisa tahu proses reduksi atau oksidasi itu yang mana. Sama seperti molekul, ada namanya monoatomic ion. Jadi ion yang hanya terdiri dari satu atom. Banyak contohnya Na+, Cl-, Ca2+, dan lain sebagainya. Ada polyatomic ion. Contains lebih dari satu atom. OH-, cyanida, amonium, nitrat. Oke. Kalau kita lihat dia bermuatan positif, artinya pasti elektronnya jumlahnya lebih sedikit daripada proton. Protonnya kita bisa tahu bahwa protonnya ada 13, neutronnya 27 kurang 13, dan elektronnya, karena dia 3+, protonnya lebih banyak 3 buah, maka elektronnya pasti 10. Kenapa 10? Karena kelebihannya 3+. Jadi perbedaan antara proton sama elektron itu 3. Maka kalau ini 13, ini 10. Ini juga sama. Protonnya 34, neutronnya 78 dikurang 34, 44 gitu ya. Elektronnya, karena ini 2 negatif, artinya elektronnya lebih banyak 2 buah. Kalau ini 34, maka elektronnya 36. Ini hanyalah penjumlahan dan pengurangan. Saya harap Anda mahasiswa sudah paham itu, gitu ya. Penambahan, penjumlahan, dan pengurangan. Nah, kalau kita punya tabel periodik, atom itu tidak hanya bisa membentuk satu ion, satu jenis ion. Oke, dan itu umumnya dimiliki oleh golongan transisi. Ini. Nah, golongan transisi relatif punya lebih dari satu ion. Satu jenis ion, seperti Cr, dia bisa Cr2, Cr3, Cr6, Cr5, dan lain sebagainya. Tapi untuk golongan utama, kalau golongan 1 itu pasti +1, golongan 2 itu pasti +2 gitu ya. Ini -1 umumnya, ini -2, ini 0. Sedangkan golongan transisi bisa kemana-mana. Ya.
Nah, tapi ada juga golongan utama yang punya lebih dari satu jenis ion, tapi tidak banyak. Karena logam di golongan utama itu cuma golongan 1, 2 plus 3, 4, 5 yang di bawah. Nah, ini rumus kimia dan modelnya. Ada kita sebut rumus molekul. Ya, kita tulis dengan huruf H2, H2O, NH3, CH4. Tujuannya adalah mempermudah Anda. Ini kita sebut dunia lambang. Ketika kita hanya menuliskan lambangnya saja. Hidrogen itu H, oksigen itu O. Walau sebenarnya, gitu ya, di dalam dunia mikro yang tidak bisa kita lihat langsung menggunakan mata, tidak ada tulisan H seperti ini, berikatan, H berikatan dengan O gitu ya. Bukan huruf yang berikatan, tapi model seperti ini. Jadi bola-bola seperti itu gitu kan ya. Apakah benar bola kejal? Bola yang padat seperti itu? Enggak juga. Ternyata materialnya akan ada rongga. Sama seperti tadi ketika model Rutherford ada kulit dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini adalah model saja. Tujuannya apa? Tujuannya mempermudah untuk dipahami. Ada model ball and stick, ada bola dan stick. Kemudian ada space filling, ruang terisi. Jadi digabungkan seperti itu. Ada rumus struktur yang dihubungkan dengan garis-garis. Ini Anda sudah pernah lihat gitu ya. Kemudian rumus molekul. Lawannya adalah rumus empiris. Rumus molekul, gitu. Rumus molekul itu menunjukkan jumlah pasti perbandingan antara atom-atom dalam senyawanya. Ya. Sedangkan rumus empiris adalah perbandingan paling sederhana. Oke. Rumus molekul, kalau kita lihat H2O, apakah dia punya rumus empiris? Pasti punya. H2O juga. Oke. Molekular, C6H12O6, glukosa. Apakah punya empiris? Punya. Apakah sama seperti molekular? Sama seperti H2O tadi? Ternyata tidak. Itu bisa disederhanakan menjadi CH2O. O3, ozon. Rumus empirisnya apa? O doang. Tepat. O saja, bukan O3 gitu ya. O saja, karena perbandingan sederhananya adalah O. N2H4, NH2. Sekarang, nah, kalau tadi, kedua rumus ini akan dimiliki oleh semua senyawa kovalen. Kovalen itu apa? Nanti kita lihat. Tapi untuk senyawa ionik adalah senyawa yang terdiri dari kombinasi antara ion positif, kation, dan ion negatif, anion. Oke. Uniknya ini, untuk semua senyawa ionik, bahwa mereka tidak memiliki rumus molekul. Semuanya adalah rumus empiris. Oke. Jadi, ini adalah rumus molekul dan rumus empiris akan dimiliki oleh senyawa kovalen, tapi untuk senyawa ionik, dia hanya memiliki rumus empiris. Pada senyawa ionik, jumlah muatan kation, jumlah dan kation dan anionnya itu harus sebanding. Oke. Sekarang kita lihat. Al-nya itu Al2O3. Oke. Al itu golongan 13 atau 3A, maka dia 3+. O itu golongan 16 atau 6A, dia 2-. Muatan mereka nggak sama. Ini 3, ini 2. Agar muatan positif dan muatan negatifnya sama, maka Al-nya harus ada 2, jadi +6, dan O-nya harus ada 3, jadinya -6. Makanya ketika Al ketemu sama O, dia membentuk Al2
O3. Karena butuh 2 Al agar muatannya jadi plus 6 dan butuh 3O agar muatannya jadi min 6. Kemudian CaBr. Ca golongan 2 plus 2. Br golongan 17. 7A minus 1. Muatan mereka tidak sama. Agar sama, Ca itu harus 1, Br itu harus 2. Sehingga ketika mereka bersenyawa membentuk CaBr2. Na golongan 1, jangan lihat C dan O sebagai atom yang berbeda. Anggap mereka sebagai satu molekul bermuatan. Anion yang kita sebut sebagai CO3 2-. Karbonat. Ketika mereka bersenyawa, maka dibutuhkan 2 Na. Ini kebalik, harusnya ini 2, ini 1 gitu ya. Dan ini 1 kali min 2, min 2. Jadi dibutuhkan 2 Na dan 1 CO3 2-. Nah, ini akan berhubungan dengan nama-nama. Oke, Anda sudah familiar ida. Ida itu adalah akhiran yang ditambahkan kepada ion monoatomik, anion monoatomik. Contohnya apa? C4- karbida, Si4- silikida, N3 nitrida, P3- fosfida, oksida, sulfida, selenida, telurida, fluorida, klorida, bromida, iodida. Dan jangan lupa tambahkan juga ion, gitu ya. Ion titik-titik ida. Kalau dia monoatomik anion. Oke. Untuk yang lainnya banyak. Untuk senyawa anorganik, logam dan sejenisnya gitu ya. Nggak harus logam sebenarnya, bisa non logam juga. Kalau dia golongan utama, tidak ada yang berbeda, cuma aluminium, amonium, barium, kadmium, gitu ya. Tapi kalau dia golongan transisi, nah, logam transisi ada angkanya, plus 3, plus 2, plus 1 gitu ya. Jadi perbedaan antara logam transisi dan logam utama adalah ketika penulisannya. Jadi kalau saya menuliskan sesuatu gitu ya, kemudian ada angka Romawinya, maka saya bisa pastikan bahwa ini adalah golongan transisi. Gitu ya. Nah, penamaannya ini untuk senyawa ionik umumnya adalah metal dan non-metal. Anionnya non-metal, tambahkan ida. BaCl2, barium klorida. K2O, kalium oksida. Potasium sama saja, MgOH 2 kali, magnesium hidroksida. KNO3, kalium nitrat. Kenapa nggak pakai ida, Pak? Karena dia bukan monoatomik. Jadi yang monoatomik umumnya pakai ida. Ini kok bukan monoatomik tapi pakai ida. Jadi ada pengecualian gitu ya. Tergantung siapa duluan yang menemukan. Kalau dulu kalau Anda menemukan atom unsur dahulu, Anda bisa memberikan nama sesuai nama Anda atau terserah Anda. Tapi sekarang Anda tidak bisa. Saya nemuin unsur baru nih, atom baru. Saya kasih nama saya nggak boleh. Karena udah ada organisasi yang mengatur penamaan itu. Jadi nggak bisa lagi kita atur sembarangan. Sama seperti ini hidroksida, NO3 ini nitrat, gitu ya. Kita mengikuti kaidah umum. Ini jika dia logam utama. Kalau dia logam transisi, mirip. Cuma bedanya Anda harus menggunakan angka Romawi. FeCl2. Fe-nya plus 2 kan ya, berarti namanya besi 2. Ada Romawi 2. FeCl3 plus 3, besi 3. Kenapa transisi itu dikasih Romawi? Karena pada dasarnya logam-logam transisi memiliki lebih dari satu ion. Itulah kenapa mereka diberikan Romawi. Sedangkan golongan utama itu, ya golongan 1 itu selalu plus 1, jadi nggak usah ditulis Romawi. Golongan 2 itu selalu plus 2, jadi nggak usah ditulis Romawi. Tapi kalau golongan transisi,
dia bisa plus 2, plus 3, plus 5, plus 6, plus 7, gitu ya. Maka dia harus dituliskan Romawinya. Itu kalau ion. Eh, Kalau, Pak mau nanya dong. silakan. Kalau misalnya kan itu ada beberapa tadi di gambar aku ada lihat kayak selain eh, logam transisi yang bisa lebih dari satu. Nah itu kalau kayak gitu gimana ya? Nah, kalau yang misalnya nih, kalau untuk kita lihat yang ini tadi. Nah, ini misalnya saya punya PB2 sama PB4, gitu ya. Atau stanom atau timah XN2 sama XN4. Misalnya saya punya XNCl2, gitu ya. Ini saya ngasih namanya apa, Pak? Timah klorida atau timah 2 klorida. Jawaban yang lebih tepat adalah yang pakai Romawi 2. Kenapa? Karena timah ini punya lebih dari satu ion. Kenapa tadi yang dibahas adalah transisi yang pakai Romawi? Karena umumnya logam transisi yang punya ion lebih dari satu. Tapi kalau untuk logam utama yang punya lebih dari satu, mungkin hanya dua ini, kita boleh menggunakan Romawi untuk membedakannya. Jadi kalau saya punya PbCl2, maka ini saya boleh timbal 2 klorida. Kenapa pakai 2, Pak? Padahal dia bukan transisi. Karena dia punya lebih dari satu ion. Dia bisa membentuk lebih dari satu ion. Jadi boleh pakai Romawi. Kira-kira seperti itu? Diterima? Berarti kalau misalnya kayak zinc atau emas itu berarti nggak pakai angka ya? Enggak. Kalau zinc Oke, enggak. Zinc itu cuma satu. Kalau emas bisa lebih. Kalau perak cuma satu. oke. Terima kasih Oke. Pak. Ya, oke. Oke, kita lanjutkan. Ini sudah. Nah, kalau ini logam Oh iya Pak, maaf motong Pak. silakan. Itu jumlah ion itu emang ditentuin dari hasil percobaan ya Pak, bukan cuman dari apa namanya angka-angka yang udah ada ya Pak? Angka-angka yang udah ada itu datangnya dari hasil percobaan juga. Jadi gini, kimia itu adalah ilmu yang basisnya eksperimen. Jadi kalau saya riset, ketika saya mulai riset, saya harus mempunyai hipotesis. Hipotesis itu menunjukkan bahwa kalau saya eksperimen, hasilnya kira-kira seperti ini. Kemudian saya eksperimen, terus hasilnya beda nih. Saya ulang berapa kali, hasilnya tetap beda. Maka bagian selanjutnya yang harus saya lakukan adalah mengubah hipotesis tersebut. Jadi kimia itu basisnya adalah eksperimen. Jadi tidak ada uh, sebentar ya. Oke, mohon maaf, tiba-tiba hujan besar di tempat saya. Oke, jadi balik lagi bahwa kimia itu adalah ilmu yang basisnya eksperimen. Jadi kalau eksperimennya beda dengan hipotesis, maka yang harus diubah adalah hipotesisnya. Jadi kalau Anda tanya tadi, Pak, kalau nentuin reaksi tadi, perbandingan tadi, itu berdasarkan eksperimen atau berdasarkan tabel yang diketahui? Pada dasarnya adalah eksperimen. Tabel yang Anda ketahui saat ini, itu basisnya adalah eksperimen. Jadi dulu orang nggak tahu itu. Sampai ada orang yang mengeksperimenkan itu, kemudian dilihat trennya, tren itu ya polanya seperti apa gitu ya. Maka sekarang kita nggak perlu lagi eksperimen untuk menentukannya lagi. Kita tinggal menggunakan apa yang telah mereka eksperimenkan. Kira-kira seperti itu. Oke Pak, makasih. Oke. Saya mau nanya Pak, Boleh, silakan. ikatan asam basa sama garam itu kan masuk itu ya kan Pak, ikatan ion kan Pak? Asam basa dan
garam. Asam basa dan apa? Punten? Garam. Oh, Ya. ion. Nanti kita lihat di bagian ikatan apa yang membedakan suatu kapan dia jadi ion, kapan dia jadi kovalen, kapan dia jadi kovalen polar dan lain sebagainya. Nanti kita bahas. Kita belum sampai sana sebenarnya. Oh, kalau kayak itu Pak, misalnya, tapi mungkin itu ya, melihat itu kayak CH3COOH gitu, dia kan asam itu dia nanti rumus empirisnya gimana ya Pak? Sama Asam, misalnya rumus ya, sama iya, rumus lanjut. empiris itu dia, oh iya, Gimana? Rumus empirisnya gimana? sama rumus empiris itu biasanya dipakainya buat apa ya Pak? Kan kalau analisis reaksi kan biasanya pakai rumus molekuler gitu. Oke, jadi gini. Kalau asam itu kita jatuhnya bukan ionik. Bahkan asam sekelas HCl juga kita nggak sebut dia ionik. Kita sebut dia kovalen polar. Kenapa? Karena parameter ionik dan kovalen itu adalah sebenarnya adalah proses serah terima elektronnya, transfer elektron yang terjadi. Jadi kalau kita udah bicara ikatan, kalau kita bicara ikatan ionik, itu adalah ketika elektronnya diserah terimakan. Ada yang ngasih, ada yang menerima. Sedangkan kovalen itu adalah penggunaan bersama. Jadi kalau kita lihat misalnya CH3COOH yang Anda sampaikan tadi gitu ya. Nah, ini apakah ionik sehingga dia nggak punya rumus molekul? Ternyata ini bukan ionik, ini kovalen kita sebut. Gitu kan ya? Maka dia akan punya rumus molekul dan dia punya rumus empiris. Cara melihat apakah dia ionik atau kovalen, umumnya ionik itu adalah logam dengan non-logam. Walau tidak bisa dipungkiri, ada juga sebentar ionik yang logam. Umumnya logam dan non-logam. Apa ya? Yang logam dan non-logam. Karena pembatasnya itu adalah keelektronegatifan. Jadi ketika perbedaan keelektronegatifan antara dua atom itu sangat besar, maka yang terjadi adalah serah terima elektron. Yang satu terlalu positif, yang satu terlalu negatif. Biar mereka berikatan, ya udah deh saya kasih, kamu terima. Tapi ketika perbedaannya tidak terlalu besar, mereka pakai elektron itu bersama-sama. Kadang elektronnya berat ke sebelah kanan, kadang elektronnya ketarik ke sebelah kiri. Jadi elektronnya tidak benar-benar lepas. Itu yang terjadi ketika kita bicara tentang ikatan kovalen. Nah, ketika kovalen polar, seperti CH3COOH, gitu ya, pada kenyataannya bahwa H ini akan lepas menjadi CH3COO- dan H+. Ini asam. Gitu kan ya? Asam ini umumnya adalah senyawa organik. Di mana senyawa organik itu ikatan yang terjadi umumnya adalah kovalen. Kenapa dia nggak bisa jadi ion? Karena perbedaan keelektronegatifannya tidak akan pernah besar. Kenapa nggak mungkin besar? Karena yang terjadi adalah kalau nggak C, H, O, gitu kan ya. Dan perbedaan elektron negatif mereka tidak sebesar misalnya saya punya NH+ sama Br-. Ini jelas-jelas plus. Keelektropositifannya sangat besar, sangat positif. Yang ini jelas-jelas min. Maka relatifnya ini melepas elektron dan ini akan menerima elektron. Maka jadilah ion, serah terima. Tapi yang ini nggak mungkin. Karena mau tidak mau, H ini kalau saya kasih lihat, ke elektronegatifan Pauling. Nah, kalau Anda lihat bahwa bahkan hidrogen yang kita nulisnya plus, keelektronegatifannya itu besar. Hampir mirip dengan C. Jadi antara C sama H, perbedaan keelektronegatifannya tidak cukup besar. Tidak bisa menjadikan mereka menjadi ikatannya jadi ion. Bahkan pada kondisi BE, ketika berikatan dengan Cl, maka sifatnya itu belum murni ion, tapi masih kovalen. Misalnya, beryllium compound. Kovalen.
Beryllium komponen kovalen. Ya, jadi secara teori beryllium itu logam. Tapi ketika dia berikatan sama non logam, yang terjadi bukan ionik, tapi yang terjadi bisa kovalen. Jadi bisa kovalen sebenarnya. Jadi ketika kita bicara penamaan gitu, kita cari yang sederhana saja. Jadi untuk yang asam-asam itu jatuhnya kovalen. Tapi penamaan asam itu relatif berbeda dengan penamaan umum seperti ini, yang ion dan kovalen. Kalau kovalen yang sederhana, ini tadi sudah, kita tinggal menambahkan mono di tri. Ini aturan-aturannya gitu ya. Jadi kita elemen yang paling kanan kita nulisnya pertamanya seperti apa gitu ya. Nah, misalnya saya punya HI, kita sebut ini hidrogen iodida atau asam iodida, nggak masalah. NF3, kita sebut ini nitrogen trifluorida. Jadi kita tinggal nambahin awalan. SO2, sulfur dioksida. N2Cl4, dinitrogen tetrafluorida. Jadi kalau satu, mononya nggak usah ditulis. Kalau untuk yang awal. Tapi kalau N2O, O-nya kan di belakang. Itu kita nulisnya pakai mono. Jadi mono itu tidak dipakai untuk awalan unsur yang pertama. Ini ringkasannya. Jadi kalau saya punya senyawa, apakah dia ionik, apakah dia kovalen, molekular. Kalau dia ionik, apakah dia kationnya punya satu muatan tunggal, umumnya logam utama, ditambah beberapa logam transisi, gitu ya. Kemudian apakah dia kationnya punya lebih dari satu muatan. Maka kalau lebih, kita ngasih angka Romawi. Kalau dia molekular, Anda harus menambahkan prefix awalan. Nah, asid tadi yang dibicarakan oleh teman Anda, asam itu adalah senyawa yang jika dilarutkan di dalam air, dia menghasilkan H+, itu yang disampaikan oleh Arrhenius. Contohnya HCl. Tapi ada juga oxoacid, yaitu asam yang di dalamnya terdiri juga oleh oksigen dan unsur lain. Contohnya asam nitrat, yang merupakan asam kuat, asam karbonat yang ada dalam tubuh kita, H2SO4, asam sulfat yang umumnya ada di aki basah. Nah, umumnya kalau kita HF tadi, HI kita sebut asam iodida, di sini kita boleh nambahin hydroiodic acid, hydrofluoric acid. Jadi kalau Anda cari-cari HF di web, di internet, Anda akan dapat nama HCl itu bukan asam klorida atau chloride acid, bukan, tapi hydrochloric acid. Nah, ini kita pernah di SMA, mungkin Anda pernah dapat bahwa level asam okso itu ada 4. Mulai dari hipo, naik jadi it, at, kemudian terat. Nah, contohnya ini asam hipoklorit, asam klorit, asam klorat, asam perklorat. Hipoklorit, klorit, klorat, perklorat. Lawannya asam adalah basa. Itu adalah senyawa yang melepaskan OH- jika dilarutkan di dalam air, seperti yang disampaikan oleh Arrhenius. Kita belum bahas apa yang disampaikan oleh Bronsted, Lowry, dan Lewis. Contohnya natrium hidroksida, KOH, potasium hidroksida atau kalium hidroksida, barium hidroksida, ya, basa. Basa ini umumnya pahit, gatal, iritan gitu ya. Selanjutnya hidrat. Hidrat itu apa? Hidrat itu adalah senyawa yang memiliki molekul air yang menempel pada mereka. Contohnya ini, kalau saya punya CuSO4 saja,
warnanya putih. Tapi kalau saya punya CuSO4 5H2O, maka dia akan membentuk kristal. Jadi senyawa adanya air dalam suatu molekul itu akan menyebabkan molekul tersebut menjadi kristalin. BaCl22H2O, maka namanya ini adalah ionik, maka yang di belakang ini kita tambahkan awalan H2O itu kita sebut hidrat. Jadi namanya adalah barium klorida dihidrat. LiCl karena dia golongan utama, litium klorida monohidrat. MgSO4 magnesium sulfat, 7 itu heptahidrat. SrNO32 kali 4H2O, strontium nitrat, tetrahidrat. Kalau CuSO4 5H2O, apa namanya? Yang ini namanya apa? Kuprosulfat pentahidrat. Copper sulfate. Tembaga? Sulfat, Tembaga kan punya lebih dari tembaga 2 sulfat, tembaga 2 sulfat, pentahidrat. pentahidrat. Ya, pentahidrat. Nah, ini berbagai macam yang umum gitu ya. Yang umum digunakan. Jadi ada air, H2O, dihidrogen monoksida gitu ya. Kemudian ada NH3 amonia. Kemudian ada lagi CO2 dry ice. Solid carbon dioxide, ada NaCl, N2O, gas tertawa, CaCO3, kalsium karbonat, CaO, kalsium hidroksida, baking soda, washing soda, magnesium sulfat, MgOH2 kali, gips, kalsium sulfat, 2H2O. Ini yang umum dipakai. Kemudian apa lagi? Nah, untuk senyawa organik sebenarnya tujuannya hanyalah memperkenalkan bahwa senyawa organik adalah bagian dari ilmu kimia yang mempelajari tentang molekul-molekul organik yang umumnya berhubungan dengan atom karbon. Nah, di organik Anda diperkenalkan beberapa gugus fungsi, functional group. Kalau OH yang ininya tetap metan, OH ini golongan alkohol, jadi namanya metanol. Kemudian saya punya ininya juga sama, CH3 metil gitu ya, metan, NH2 itu amin, jadi namanya metilamin. Kemudian ini adalah asam karboksilat. Yang ini metil juga, namanya asam asetat atau asam kalau 2 itu etanoat. Asam etanoat. Kenapa etana 2? Karena di sini C-nya ada 2. Oke. Ini kita sebut gugus fungsi alkohol, hidroksil, NH2 itu amin, COOH itu asam karboksilat, asam alkanoat. Jadi organic chemistry ini menarik. Kenapa menarik? Karena itu berhubungan dengan manusia, dengan makhluk hidup yang selalu terjadi perubahan. Jadi kalau Anda suka baca-baca bahwa untuk Nobel, penghargaan bergengsi di dunia ilmu pengetahuan, untuk bidang kimia khususnya, itu yang sering dapat hadiah Nobel adalah mereka yang bekerja di dunia kimia organik dan biokimia. Biokimia. Jadi kalau dulu-dulu itu yang dapat peraih Nobel di bidang kimia itu kalau nggak orang fisika gitu ya. Karena dulu awal-awal ya risetnya bagus lah. Jadi orang masih bicara tentang apa itu atom, menghitung massa dan lain sebagainya.
Kalau sekarang itu orang sudah berbicara tentang modifikasi. Jadi peraih Nobel yang terakhir 2020 ya untuk bidang kimia itu adalah orang yang bekerja di dunia biokimia. Mereka yang bisa memotong DNA. Ada gunting DNA namanya, dia bisa memutus DNA terus disambung lagi dan lain sebagainya. Kalau Anda suka nonton film-film yang hubungannya dengan virus gitu ya, mungkin yang terakhir Fast Furious yang ada The Rock sama Jason Statham yang ujung-ujungnya bicara tentang virus yang disuntikkan ke tubuh adiknya dan lain sebagainya, itu bicara tentang modifikasi DNA. Itu yang orang yang melakukan itu, riset itu yang dapat Nobel tahun 2020. Tahun sebelumnya kimia itu didapatkan oleh barangnya yang kita pakai sehari-hari. Jadi di handphone Anda umumnya adalah baterai lithium. Jadi tahun sebelumnya orang yang menerima Nobel itu, Nobel bidang kimia adalah orang yang menemukan yang riset di bidang baterai lithium. Yang mendapatkannya itu 3 generasi. Jadi dia meneliti lithium dari tahun 70-an, dia baru dapat Nobelnya sekarang. Muridnya juga meneliti itu, dapat Nobel juga barengan sama satu lagi orang Jepang kalau nggak salah saya. Jadi bidang kimia organik ini sangat menarik. Biokimia juga sangat menarik karena itu berpotensi untuk dikembangkan terus-menerus. Jadi ini sangat menarik. Kalau Anda biomedik dan lain sebagainya nanti, ya kerjaan Anda umumnya adalah sensor organik, biokimia itu umumnya melakukan seperti itu. Jadi kalau suatu saat Anda stay gitu ya, umumnya kalau nggak elektro, telekomunikasi, informatik, biomedik dan lain sebagainya, bahwa kalau di elektro mungkin kita bicara tentang sensor ketika orang kita bisa mengubah mudahnya, saya mikir sih mudahnya gimana deteksi COVID tanpa harus di swab gitu kan ya. Maka kita harus cari sensor lain nih. Kalau COVID kan kita harus, kalau swab kan kita harus masukin ke dalam tubuh. Bisa nggak sensornya nggak usah pakai masuk ke dalam tubuh deh, lewat aja. Tapi apa yang harus dideteksi dan lain sebagainya itu yang harus diteliti lagi gitu kan ya. Jadi potensinya banyak untuk dikembangkan. Oke, sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Ini slide-nya Saya habis ingin nih. bertanya, Pak. Oke, silakan. Tapi tentang tabel periodik tadi. Boleh, silakan. Ya, biasanya tabel periodik itu kan disusunnya berdasarkan kemiripan ya, Pak. Kalau begitu, karena tadi ada latinida sama antinida di tengah-tengah, apakah atom La sama HF 57 sama 72 itu jadi nggak mirip, Pak? Atau ada mirip juga? Oke, kita keep. Jadi pertanyaan Anda, tabel periodik kita disusun berdasarkan gimana? Nah, tabel periodik tabel. Nah, gimana periodik tabel kalau komplit? Jadi gini, tabel periodik ini, jadi secara umum tabel periodik itu tidak disusun berdasarkan kemiripan lagi. Jadi kalau dulu ya mulai dari triade Dobry-Reinhardt, Octave Newlands, Mendeleev dan lain sebagainya gitu ya. Tabel periodik itu disusun berdasarkan kemiripan, kemudian perkembangan dan lain sebagainya. Tapi untuk yang modern seperti ini gitu ya, tabel periodik itu disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. That's it, itu saja. Gitu? Kenaikan nomor atom. Jadi yang jelas dia berurutan nomor atomnya mulai dari 1 sampai yang terakhir 118 oganeson. Jadi dia berurutan di 1 2 terus sampai ujung di sini 56 57-nya ke bawah dan selanjutnya. Bahkan ada misalnya Anda lihat ini
Kobalt nomor masanya 58,9, nikel. Tuh, nikel itu nomor masanya lebih kecil, 58,6. Tapi nikel itu ada di sebelah kanan. Jadi nikel ini nomor masanya lebih kecil daripada kobalt. Padahal umumnya kalau dia ke kanan nomor masanya lebih besar kan ya. Tapi nikel ini masanya lebih kecil daripada kobalt. Nikel 58,6, kobalt yang di sebelah kirinya 58,9, lebih besar. Jadi tabel periodik ini disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Apakah itu menentukan kemiripan, Pak? Jawabannya tidak selalu. Kalau Anda lihat hidrogen ini, dia dimasukkan ke golongan 1, alasannya cuma 1. Karena elektronnya ada 1, protonnya ada 1. Makanya dia golongan 1. Apakah mirip dengan yang lain? Jawabannya tidak. Tidak sama sekali. Kalau kita bicara lagi, kalau saya lihat periodic table of element, okay. Jadi ada, nah modelnya mana ya? Jadi kalau dipelajari lebih jauh untuk beberapa, saya belum nemu. Jadi hidrogen itu posisinya tidak di 1, tapi dia ditaruh di tengah. Mana ya? Nggak nemu saya. Jadi hidrogen itu nggak nemu. Jadi hidrogen itu tidak di sini. Jadi nggak ada hidrogen di sini. Hidrogen adanya ditaruhnya di tengah saja. Standar group blocks. Jadi hidrogen itu tidak diletakkan di posisi 1. Kenapa nggak diletakkan? Karena sebenarnya H itu tidak mirip sama golongan 1 sama sekali. Kenapa dia diletakkan di golongan 1? Alasannya karena protonnya cuma 1, itu saja. Jadi ada beberapa yang memang tidak mirip sifatnya, cuma digabungkan di satu golongan. Tapi untuk tabel periodik modern, bahwa mereka disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Itu saja. Tapi tetap memikirkan bahwa untuk satu golongan, umumnya sifatnya mirip. Jadi untuk golongan 18, semuanya gas mulia, walau ada kemungkinan akan ditemukan cairan mulia. Gitu ya, setelah ini. Gitu ya. Jadi memang umumnya mereka sifatnya mirip semua. Kalau Anda lihat ini gitu ya, golongan berapa nih? 12, 11, golongan 11 atau golongan 1B. Nah, ini disusun kalau Anda lihat medali-medali itu gitu kan ya. Peringkat 1 itu dapatnya emas, AU. Peringkat 2 silver. Peringkat 3 perunggu. Nah, ini ada keteraturan di sana gitu kan ya. Emas, perak, perunggu. Jadi perunggu itu kan logam utamanya adalah tembaga. Jadi mereka juga disusun berdasarkan golongan. Nggak tahu nih apakah ronsenium mau jadi medali juga, kita juga nggak tahu gitu kan ya. Karena ronsenium itu udah lebih berat daripada 82, umumnya yang lebih berat dari 82 itu radioaktif. Jadi nggak mungkin dia jadi medali. Jadi kira-kira jawabannya seperti itu. Jadi memang kemiripan sifat dalam satu golongan itu tetap ada. Oke, baik Pak. Selama ini soalnya saya selalu mikirnya ada kemiripan gitu. Umumnya Dari ada. yang diajari. Oke. Ya, terima kasih Pak. Yuk, baik. Yang lain silakan. Pak, izin bertanya Pak. Mangga, silakan. Cuma saya ingin memastikan Pak, di tabel periodik yang dibuka dari Google ini kan untuk logam lantanida dan actinida itu terletak di antara golongan 2 dan golongan 3. Sedangkan setelah yang Bapak tunjukin tadi, tabel periodiknya itu tunjukin logam lantanida sama actinida itu terletak di antara golongan 3 sama golongan 4, Pak. Yang benar itu yang mana ya, Pak? Oke. 35, 35. Ini benar sebenarnya. Ini dia masukin di sini ya. Jadi gini, kalau kita lihat lebih jauh bahwa
57, 56. Oke. Jadi lantanida itu dia lantanida dulu, aktinida di bawahnya. Jadi setelah lantanida, jadi kalau kita nulis lantanida nih, kalau kita lihat yang lain, yang lain deh. Nah, kalau ini lantanidanya ditulis, dia antara 3 sama 4. Jadi lantanida itu nomor atomnya lantanida itu 57 itu seberapa? Artinya dia lantanida. Nih, 5S2, 6S2, 5D1. Jadi yang terakhirnya itu masih D. Jadi kalau D itu, dia hitungannya masih masuk. Kelihatan nggak ya? Theory ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Jadi kalau dia masih belakangnya D, itu dia masih masuk golongan transisi. Nah, jadi kalau udah belakangnya F, ini belakangnya F nih, udah ada F-nya, berarti dia udah masuk golongan lantanida, 4F. Kalau aktinida dia 5F. 5F ya? Tuh, ada 5F. Jadi yang benar itu setelah barium, lantanida, kemudian baru cerium ini dan lain sebagainya. Nah, Artinya lantanum dulu baru LU ya, Pak? ya, Lantanida dulu. lantanida dulu, benar. Masih, Pak. Oke. Baik, ada lagi? Silakan. Oke. Jadi kita cerita sedikit bahwa saya pernah baca atau diceritain orang gitu ya. Saya punya kakak di IF 2003. Mungkin dia yang cerita ke saya bahwa Anda yang di stay gitu ya, itu punya ya stay itu jadi jurusan yang favorit sejak 2000-an gitu ya. Bahwa kalau kita lihat sejarah bahwa tahun 1900-an awal, dari 1900-an ke 950-an lah. Jadi setengah 50 tahun di 1900 itu masa kejayaannya sains. Banyak ilmuwan yang lahir di sana, mulai dari Schrödinger, Maxwell yang hidup di sana ya, Einstein, semuanya hidupnya di sana. Jadi awal 90-an itu adalah masa-masa jayanya sains, di mana orang tadi bicara tentang Rutherford, Thomson, itu bicaranya di sana. Mereka bicara tentang massa atom sekian dan lain sebagainya, semuanya ditemukan di sana. Setelah itu, setelah 1950-an, masuk 60-70, yang berkembang adalah komputer. Mulai dari Hewlett-Packard, Dell, bahkan iPhone, Apple juga lahir di tahun itu, sekitar situ, Microsoft dan lain sebagainya, sampai akhirnya 2000-an. 2000-an itu saya termasuk generasi yang ngerasain, saya SMA 2003-an. 2003 itu komputer itu masih mahal. HP itu masih sulit. Tapi ketika udah 2010, Anda beli handphone hari ini, besok itu udah ada lagi handphone yang baru, tipe barunya. Jadi cepet banget teknologi berubah. Gitu ya. Teknologi berubah, teknologi jaringan, komputer, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat bahwa 1900-an awal itu adalah kejayaan sains, 1900-an akhir itu adalah kejayaannya komputasi, komputer, maka prediksinya adalah ketika 2000-an akhir, 2000-an awal, itu adalah kejayaan keduanya, yang kita sebut sebagai sains komputasi, di mana orang sains tidak harus masuk ke lab lagi, tidak harus bereksperimen basah lagi untuk menghasilkan sesuatu. Mereka tinggal melakukan simulasi, coding, eksperimen di komputer, pemodelan, untuk menghasilkan hasil yang mereka perkirakan. Jadi modelnya adalah simulasi. Ketika simulasinya berhasil,
Mereka nggak perlu lagi try and error. Kalau dulu ilmuwan itu try error di lab, coba ini gagal, coba lagi gagal. Sekarang mereka nggak perlu melakukan itu lagi. Simulasi dulu di komputer, berhasil di komputer, baru mereka praktekkan. Kalau gagal, ubah lagi simulasinya. Kira-kira apa? Itu yang itu yang sering kita temukan di film-film fiksi ilmiah, baik itu Marvel, DC dan lain sebagainya gitu ya. Ketika orang mulai ya udah pemodelan itu adalah salah satu cerita masa depan yang mungkin itu akan terjadi 5, 10 tahun, 20 tahun ke depan. Yang Anda adalah salah satu pemegang kuncinya, gitu kan ya. Kami di MIPA, saya di MIPA, orang-orang di MIPA, kalau kita bicara apa sih jurusan apa sih yang kira-kira atau menurut Anda yang kira-kira bisa menghasilkan sesuatu yang baru? Kalau saya bilang yang bisa menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru gitu ya, secara sifat material baru dan lain sebagainya, itu cuma kimia. Fisika, meneliti fisik gitu kan ya, sifat fisik dan lain sebagainya. Kimia itu yang kalau kita bicara kimia itu menghasilkan zat baru. Nah, kalau Anda yang memegang kunci bagaimana bisa menciptakan zat baru, idenya untuk disimulasikan. Jadi saya berharap banyak nih dengan teman-teman STAY bahwa kolaborasi nantinya kemanapun Anda kerja nanti gitu ya, Anda punya peranan penting nih. Orang bicara tentang revolusi industri 4.0, berbicara tentang artificial intelligence, big data, dan lain sebagainya. Anda punya modal yang lebih baik dibanding yang lain gitu, untuk memulai lebih awal. Jadi saran saya untuk teman-teman STAY, kalau ada lomba-lomba, baik itu PKM atau apapun itu yang kira-kira ini berpotensi nih. Jadi ya lahan Anda belajar atau lahan Anda mencari uang itu nggak ada masalah gitu kan ya. Lakuin. Cobain semuanya. Karena kalau saya lihat di alumni elektro itu yang luar biasa tuh. Kata alumni elektro itu luar biasa tuh. Jadi yang lain juga banyak sih, cuma elektro mesin itu yang luar biasa. Jadi ceritanya adalah masa ke depan, kalau banyak yang bilang bahwa Indonesia 100 tahun itu adalah jatah-jatahnya Anda. Kalau Anda sekarang umurnya taruhlah 20 tahun. Tahun 2045 Anda umurnya 45 tahun gitu ya. Anda yang generasi emasnya. Maka di situ mungkin bukan Anda jadi pemimpinnya, tapi Anda harus mulai jadi otaknya. Ya, entah siapa yang jadi pemimpin kita nggak tahu, gitu kan ya. Mungkin saya yang jadi presiden ya saya nggak tahu juga gitu ya. Saya bercita-cita sih jadi presiden, cuma ya udahlah, nggak apa-apa lah, mungkin aja gitu kan ya, cita-cita kok namanya. Cuma harapan saya besar untuk Anda semua bahwa di kuliah ini kimia atau apapun itu nanti, tolong jangan kuliah doang. Walau Anda belum berkesempatan masuk ke kampus gitu ya, secara nyata, kalau Anda punya kegiatan yang lain, organisasi itu jauh lebih bagus. Seimbangkan gitu kan ya. Jadi setelah nanti Anda lulus kuliah, yang membuat Anda pertama dapat kerja, kalau Anda cari kerja ya, nggak usah bicara Anda entrepreneur dan lain sebagainya, itu adalah relasi dan kemampuan soft skill Anda gitu ya. Jadi jangan kuliah doang. Belajarlah yang lain gitu ya, bukan kimia doang ya. Kalau kimia ya belajar kimia gitu ya, jangan belajar yang lain. Kalau Anda fisika ya belajar fisika dulu, kalau matematik juga seperti itu. Kalau mau belajar yang lain di waktu yang lain, manajemen waktulah yang penting. Oke, itu basa-basinya. Sekarang ada yang mau ditanyakan lagi? Pak, saya mau nanya. Silakan Jeremy. Saya sedikit penasaran sama tadi yang juga ditanya sama Pierre. Saya boleh lihat ini nggak Pak, slide yang Bapak tadi yang nunjukin tabel periodik. Saya mau bandingin sesuatu. Saya salah lihat, Pak. Oh. Saya salah lihat, sorry. Oh ya udah kalau gitu nggak apa, saya masih tetap mau nanya. Kan tadi kan yang Bapak tunjukin contohnya kan yang di golongan 3 tuh kadang
lantanida tuh ditaruh gitu di golongan 3-nya. Nah, ini. Kayak gini ya, kayak begini misalnya. Kalau saya cari misal di internet, saya ada lihat juga yang kayak lutatium sama laurentiumnya yang ditaruh di golongan 3. Nah, itu bedanya gimana, Pak? Atau maksudnya sama aja? Jadi yang nomor atom 71 sama 103-nya yang ditaruh di golongan 3-nya. Nah, itu yang terjadi. Jadi gini, gimana ya saya ngomongnya? Jadi balik lagi bahwa ketika saya nyusun semua, realnya, nyatanya bahwa kalau model seperti ini, otomatis lantanida sama actinida itu yang terakhirnya adalah D. Maka harusnya mereka yang ada di golongan B ini. Pada kenyataannya, untuk logam golongan yang belakangnya itu tren itu hampir tidak berlaku. Dalam artian konfigurasi elektron golongan F itu ya. Jadi 71, 57 yang model-model ini mereka secara hitungan benar. Tapi kalau kita buktikan apakah benar mereka punya konfigurasi seperti itu, secara eksperimen belum tentu. Jadi modelnya sama seperti kalau saya tanya nih, saya punya konfigurasi elektron. Saya harap Anda masih ingat gitu ya. Kita tambahkan halaman baru. Misalnya nih, saya punya konfigurasi elektron. Taruhlah saya punya besi 26. Saya punya argon lah, atau kita tulis saja 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, kemudian 3d6. Ya, 2, 4, 10, 18, 20, 26. Ya, kira-kira seperti ini. Ya. Pertanyaan saya, ketika dia berubah, Anda masih ingat kan ya? Ketika dia berubah menjadi Fe, taruhlah 12. Yang lepas kira-kira yang mana? Kulit 4S. 4S2. 4S2 ya, Anda masih ingat. Ini yang hilang. Jadi nanti saya punya argon 3D6. Pertanyaannya sederhana. Kenapa ketika ngisi, kita ngisi 4S? Kenapa ketika kita 4S dulu, baru 3D6? Kenapa ketika kita buang, tetap kita buang 4S dulu? Bukan 3D6. Padahal kita ngisi 4S dulu dong. 4S lebih luar, Pak, kuliahnya. Keluar. Terus kenapa dia lebih isi duluan? Tingkat energinya, Pak. Tingkat energi. Tingkat energinya lebih rendah, gitu ya. Ada berarti dia lebih luar, tapi lebih rendah. Gitu kan ya? Maksud Anda? Nah? Setahunya aku kenapa dia tuh gampang lepas karena dia tuh energinya kayak lebih rendah. Terus karena kenapa pas isi itu dia dulu, itu karena supaya atomnya stabil dulu, kok nggak salah waktu itu baru bisa dibuatin yang di dalamnya gitu. Oke, jadi nanti kita lihat bersama lagi bahwa seperti yang diajarkan benar bahwa kenapa dia diisi pertama, karena berdasarkan aturan Aufbau gitu ya, 1S2, 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, kemudian yang isinya seperti itu gitu ya. Ini disusun berdasarkan tingkat energi yang lebih rendah. Jadi kalau Anda mau ngisi elektron, Anda harus mengisi yang energinya lebih rendah. Urutannya seperti apa? Urutannya seperti ini. Yang disampaikan oleh Aufbau. 4S dulu, baru 3D. Kemudian, kenapa ketika dibuang, dilepas, yang lepas bukan 3D, tapi 4S. Karena tadi ada teman Anda menjawab bahwa karena dia di luar. Sehingga ketika ada yang narik, ada orang yang mau ngambil, pasti yang diambil yang di luar duluan. Gitu kan ya. Nah, balik lagi bahwa kenapa nggak sesuai nih? Kenapa nggak sesuai dengan ngisinya, nggak sama dengan dilepas? Balik lagi bahwa kimia itu adalah selalu bicara tentang eksperimen. Ketika orang berbicara bahwa
Kalau dia ngisinya 4S dulu, baru 3D, lepasnya harus 3D dulu dong, baru 4S, biar sama. Ternyata kenyataannya tidak selalu seperti itu. Dieksperimenkan, dihitung, gitu ya. Ternyata yang lebih mudah lepas itu dengan 4S. Kemudian nanti kita lihat lagi eksperimennya seperti apa, kenapa 4S, sampai keluar penjelasan seperti yang tadi Anda sampaikan, mudahnya adalah 4S itu lebih luar, sehingga lebih mudah ditarik. Ini terjadi ketika elektronnya banyak. Elektron banyak itu, kalau kita bicara kemarin tentang teori atom, mulai dari Dalton, Mr. Thomson, kemudian Rutherford, kemudian Bohr nanti, sampai modern. Nah, modern ini itu tidak pernah berbicara tentang kepastian. Semua yang dibicarakan di teori atom modern adalah kemungkinan, probabilitas, yang dihitung berdasarkan persamaan matematik. Kenapa tidak bisa dilakukan kepastian? Karena elektron itu bergerak, dan bergeraknya lebih cepat dari kecepatan cahaya. Akan ada suatu kondisi di mana kita nggak bisa nemuin dia. Kita tahu waktu dia di sana, cuma kita nggak tahu posisinya di mana. Kita tahu posisinya, kita nggak tahu kapan dia di sana. Yang nantinya kita bicara tentang orbital. Orbital itu bukan daerah gerak elektron, tapi adalah daerah kemungkinan ditemukannya elektron. Nanti akan kita lihat gimana ada gambar yang warnanya terang, warnanya gelap, gitu kan ya. Itu menunjukkan bahwa di bagian yang gelap itu elektron lebih suka di sana. Dan bentuknya tidak melingkar seperti yang disampaikan oleh Bohr. Bohr itu dia berhasil memberikan model atom yang berkulit-kulit seperti ini, dan ini hanya berlaku jika atomnya mirip seperti hidrogen, yang elektronnya cuma satu. Apakah itu lithium 2+, helium plus, kemudian beryllium 3+. Kalau atomnya seperti ini, yang elektronnya cuma satu, Bohr masih bisa digunakan. Tapi kalau lebih dari situ, kenapa bisa? Karena elektronnya cuma satu. Kita bisa kejar dia terus kemana. Tapi kalau elektronnya sudah modern, sudah lebih dari satu, teori Bohr ini tidak bisa dipakai. Kita nggak bisa lagi modelnya seperti ini dan lain sebagainya. Jadi kalau ditanya kenapa di satu buku lantanida yang ditulis itu, di buku lain ada lutetium, karena memang nggak ada pasti kalau udah sampai F. Jadi di F itu anomalinya banyak, kadang dia naik, kadang dia turun. Jadi ada beberapa buku saya nggak tahu apakah buku yang lebih expert pakai yang mana gitu ya. Cuma yang bisa saya sampaikan bahwa pemahamannya, pendekatannya kadang berbeda. Jadi ada yang mulai dari karena dia awalnya di B, maka lantanida yang kita tulis di golongan B tadi. Tapi karena dia lutetium yang terakhir, maka kalau dia stabil, berarti dia udah terisi penuh, kita nulisnya dia yang di atas. Saya nggak tahu pendekatan mana yang dipakai, tapi untuk sampai di sana, sepertinya tidak cukup kimia dasar, gitu ya. Cuma nanti kalau kita mau diskusi lagi, nggak masalah. Cuma kalau untuk bicara yang mana lantanida atau lutetium yang ditulis, yang manapun Anda tulis, kalau kata saya ya, yang manapun Anda tulis, itu nggak akan jadi masalah. Dua-duanya bisa kita pakai. Kira-kira seperti itu dulu saja jawaban saya. Saya takut salah juga sih. Karena itu bidangnya kimia anorganik. Kebetulan saya bagiannya kimia analitik. Jadi itu pemahamannya harus ke kimia anorganik atau kimia fisik. Saya takut salah ngasih jawaban sih. Karena itu sudah bukan kimia dasar. Gitu. Kira-kira seperti itulah untuk sementara. Baik, makasih Pak. Oke, Jeremy. Baik, ada lagi? Silakan. Oke, kalau nggak ada, kita lihat ini dulu. Mana saja? Nah, ini.
Di bagian ini kita bicara tentang atom sudah, ion sudah, chemical formula, chemical bonding. Chemical bonding tadi sudah disinggung sedikit gitu ya. Jadi penamaan juga sudah. Jadi bagian pertama ini sudah selesai sebenarnya. Jadi nggak terlalu banyak memang karena banyak teori di sini. Oke. Jadi selanjutnya untuk besok kita lanjutkan saja dulu ke tabel periodik dan struktur atom. Rasanya juga tidak banyak, tidak terlalu banyak. Jadi masih bisa kita coba selesaikan. Dan seperti yang saya sampaikan di awal bahwa semua di minggu-minggu awal kita pakai saja semua jam tutorial sebagai jam kuliah, sehingga nanti jam-jam tutorial bisa kita gabungkan saja di akhir, sehingga nanti benar-benar untuk latihan soal dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi, mangga. Jangan lupa ngisi daftar hadir ya. Sudah saya buka kan ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Silakan. Jadi di pertemuan besok, ya ini sudah, saya yakin Anda sudah familiar gitu ya. Apa itu spektrum elektromagnetik, apa itu sifat gelombang pada cahaya, sifat partikel pada cahaya, spektrum atom hidrogen, teori atom Bohr, mekanika kuantum, konfigurasi elektron, aturan Pauli, Hahn dan Aufbau, tren sistem periodik, ukuran atom, energi ionisasi, dan afinitas elektron. Kemudian aplikasinya sedikit, cuma aplikasi nggak akan kita bahas sih kayaknya. Karena nggak pernah keluar sih, nggak pernah dipakai kayaknya sama tim. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Oke, kalau tidak ada, besok pagi kita mau pakai Zoom atau mau pakai Teams? Atau yang lain mau nyobain? Zoom saja, Pak. Zoom aja ya, lebih enak ya kayaknya, lebih mudah. Oke lah. Kalau tidak ada, kuliah hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Besok pagi kita mulai ya, jam 7 ya. Ya, nggak masalah sih. Saya nggak ada aturan mau datang jam berapapun. Yang sekitar jam 7-an saya akan mulai. Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya. Jaga kesehatan. Sampai ketemu besok pagi. Mohon maaf jika ada yang salah. Selamat sore, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.